Di antara semua gelar Habib yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia, gak ada yang garis keturunannya itu sedekat Fatimah dengan Nabi Muhammad. Oke? Tetapi Fatimah tidak memiliki privilege apapun, tidak memiliki keistimewaan apapun di depan hukum atau di depan apapun. Karena yang paling penting itu adalah ketakwaannya, bukan anak dari siapanya. Jadi kalau Fatimah melanggar hukum, maka Nabi Muhammad yang akan menghukumnya langsung. Kenapa di sini banyak sekali Habib-Habib yang diistimewakan ketika mereka melanggar hukum, melanggar apa? Oh, itu mah Habib, kita mah harus menghormati bagaimanapun ceritanya Habib. Gak bisa, Baraya, gak bisa seperti itu. Dalam Islam itu tidak ada yang seperti itu. Itu adalah pengkhianatan atas ajaran Islam. Nabi Muhammad menyebut itu adalah perilaku orang-orang jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, ada 3 kiat atau cara untuk menangkal doktrin negatif dari para Habib. Tidak hanya para Habib Sufi, tapi juga berasal dari para Wahabi atau Salafi atau Jihadi atau Salafi Sufi ya. Bagaimana caranya? Kita rujuk ke sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ro'a minkum mungkaron, falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Ada 3 cara. Yang pertama adalah bagi orang yang mempunyai kekuasaan, ya bikin aturan, termasuk mungkin sertifikasi mubalik yang ada di Indonesia, supaya para mubalik, khotib, penceramah itu tidak asal-asalan saja, tidak ada pengawasan. Jadi saya setuju ya, harus ada kriteria tertentu, boleh sebagai penceramah di muka umum lah ya. Kalau untuk lingkup kecil sih nggak masalah ya. Tapi kalau dalam lingkup luas ya, harus ada sertifikasi. Nah, supaya apa? Ya, umat ini benar-benar tercerahkan ketika mereka mencari pencerahan. Jangan malah justru mereka mencari pencerahan kok malah dikasih penggelapan. Itu bagaimana? Itu. Jadi yang mempunyai kekuasaan, yang termasuk tidak hanya kekuasaan negara, tapi kekuasaan organisasi, semisal organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Muhammadiyah, ya bisa melakukan bimbingan ya kepada para dai. Nah, sekarang kan ada IKD, Ikatan Dai Indonesia, itu juga fakultas-fakultas tarbiyah yang ada di Institut Agama Islam Negeri itu juga begitu. Jadi harus mampu mendidik, mengarahkan mahasiswa lulusannya untuk menjadi mubalik handal yang berakhlakul karimah, yang mempunyai ilmu dan hikmah. Jadi tidak asal-asalan. Karena jika kita mendengarkan ceramah dari mubalik yang tidak memiliki kapasitas, kemampuan, keilmuan di bidangnya, maka yang terjadi malah justru kerusakan. Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah, justru malah menghancurkan tatanan ummah, bukan membangun, tapi justru sebaliknya. Karena segala sesuatu itu jika diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, ketika kita melihat kemungkaran, maka kita harus mampu merubahnya dengan kekuasaan tangan kita. Bukan dengan dikoampleng, ditempeleng, tidak. Dengan kekuatan. Kekuatan, ya bisa kekuasaan. Kekuasaan mungkin ya sekelas RT, RW, lurah, camat, bupati, mempunyai peraturan perda, ya, pemprov, provinsi, gubernur, ya, menteri, sampai presiden, DPR, dan MPR. Jadi harus wajib. Mumpung masih menjabat, nanti kalau sudah tidak menjabat, oh jabatan itu juga ada batasannya. Pensiun sudah tidak dianggap lagi, tidak berguna lagi tanda tangannya. Untuk apa hidup ini? Tujuannya apa? Kalau tidak untuk kebaikan buat sesamanya. Kalau toh memang tidak punya kekuasaan itu ya, fa illam yastati ya fabilisani, sama seperti saya ini, saya menyampaikan melalui lisan saya ceramah di mana-mana. Ya,
kemana-mana di media-media, saya menyampaikan untuk meluruskan pandangan umat tentang ceramah yang tidak benar. Itu bagaimana caranya meluruskannya dan bahkan mengkonter ceramah-ceramah para habib yang menyesatkan umat. Saya tidak bosan-bosan karena memang ini tugas, panggilan jiwa, bukan masalah cari duit atau cari ketenaran, yang tidak. Ya, ini karena panggilan jiwa. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi, melalui ceramah, melalui khitobah dan lain-lain, nasihah, ad-dinun nasihah. Jadi jika diamnya orang alim, ya, ketika ada kemungkaran yang ada di sekitarnya, maka sama dengan orang alim itu mendukung kemungkaran tersebut. Ketika sudah jelas ada kemungkaran di lingkungannya, kok dia malah diam saja, berarti dia juga akan ikut serta menanggung dosa. Ya, ini termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah, harus ada satu atau dua orang yang tampil menjadi penyelamat, ya, meluruskan akidah umat dari para penyesat. Nah, fa ilam yastati fa biqalbi, jika tidak mampu semua, ya pokoknya inilah lemah-lemahnya iman. Wis pokoknya orang melu habib lah, wis menengai lah, pokoknya melu kiai menengai lah, hanya diam saja. Ini selemah-lemahnya iman. Ini tiga kiat inilah yang bisa menangkal, gitu, laju rusak, ya, doktrin yang mereka lakukan. Termasuk kita sampaikan ke umat yang awam, jangan mudah percaya. Ketika para habib Ba'alawi itu menyampaikan doktrinnya, kalau ceramah materinya itu meliputi masalah furu'iyah, syar'iyah, ya akidah juga nggak masalah, ya, tentang syarat sah dan batalnya sholat, wudhu, zakat, puasa, haji, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah doktrin, menggiring keyakinan umat untuk mendukung klannya sendiri, mengagungkan mereka, menyanjung-nyanjung mereka secara berlebihan, maka kita harus menolaknya. Minimal dengan hati kita. Jangan percaya, ngedabrus, membual, omong kosong. Karena ilmu ain atau gendamnya, pengaruh yang bersifat doktrinal masuk ke dalam alam bawah sadar manusia itu kadang-kadang ada yang bisa dideteksi sehingga bisa dihindari, dan ada yang tidak bisa dideteksi, alias secara tidak sadar itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Inilah yang membuat para muhibbin sampai sekarang ini belum sadar, karena masih hidup dengan bayangan halusinasi, hidup dengan alam bawah sadar, meninggalkan alam akal sehatnya, sehingga sampai mati pun dibelani. Pernah ada yang bertanya ke kami, kalau misalkan mati membela Habib, apakah termasuk mati syahid? Bisa jadi ya, bisa juga tidak. Sama seperti misalkan membela keluarga Habib Rizik sampai 6 santri meninggal, ya, di tol KM 50 yang saya pernah sampaikan pada saat-saat yang lalu, ya, apakah masuk surga? Ya wallahu alam. Kalau tidak tahu, belum pernah mendengar ceramah tentang silsilah duriyah
ya, Ba'alawi apakah nyambung dengan Nabi? Nah, ya, anggap sajalah itu sebuah perilaku yang baik, ya. Matinya ya mati syahid. Tetapi kalau sudah tahu kok masih tetap ngotot, tetap belani, ya, ya rasakan sendiri. Gitu. Akan ada lagi peristiwa-peristiwa yang lain, ya, kematian-kematian yang lain selain 6 santri tersebut. Hanya dijadikan sebagai tameng saja, sebagai umpan saja. Ya, itu bahaya, lebih bahaya. Oleh sebab itu, hindarilah kawanku, wahai umat Islam Indonesia. Gunakanlah akal sehat kita. Ya. Jangan percaya hal-hal yang tidak masuk akal, berlebihan. Saya sering dituduh, Wahabi nggak percaya dengan karomah, dengan mukasyafah. Saya percaya, karomah itu ada. Maunah itu ada. Mukasyafah itu ada. Basirah itu, iya, ada. Tapi, faktanya tidak seperti yang ada disampaikan oleh kaum Ba'alawi itu, oleh para habib-habib itu. Kebanyakan mereka membual, mendoktrin, mengubah akal sehat manusia menjadi akal yang tidak sehat. Secara tidak sengaja masuk mempengaruhi alam bawah sadar. Oh, manusia itu punya hak asasi, akal sehatnya malah ditutupi, diarahkan ke kesadaran alasan spiritual, agama. Jangan percaya, sama seperti ini, saya analogikan, ini yang paling rumit. Ketika kita jauh dengan makam atau kuburan, pasti sugesti kita, ya, ketika lewat kuburan itu merasa takut, ngeri, takut, ya, secara berlebihan. Assalamualaikum daraqawmi mu'minina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Tidak masalah itu. Tapi jika kita takut berlebihan, ya, wah nanti gimana, maka kita, ya, justru tidak mengambil ibarat manfaat dari adanya kuburan itu. Dengan cara kita mengingat akhirat. Oh, aku bakal ya mati seperti itu, dipatoi seperti itu, ya. Ya didoakan, diziarahi seperti mereka yang sudah mati itu. Nah, bagi yang sudah terkena doktrin, maka dia akan takut. Wah, nanti kalau saya hanya takut saja, tidak berbuat nyata untuk mencari bekalnya di kehidupan sana, di sana. Di kota-kota besar, ya, bahkan di pedalungan, ya, daerah campuran Jawa, Jawa Madura, termasuk Pasuruan, Lumajang, Situbondo, Banyuwangi, Malang sebagian, ya, Probolinggo, itu di depan rumah itu makamnya keluarga. Setiap rumah pekarangan itu ada makam keluarga sendiri-sendiri, tidak dimakamkan di makam umum. Sebagian memang di permakaman umum, tapi ada juga yang memakamkan keluarganya itu di depan rumahnya masing-masing. Mereka ya tidak takut lagi, karena sudah tertutup keyakinannya. Jadi sudah wis dianggap biasa begitu. Ini yang saya maksud. Coba kita pikir dan kita pikir dulu. Sama seperti orang yang berada di dekat makam Wali Songo. Ya merasa biasa-biasa saja. Justru orang jauh yang datang ke situ menganggap makam Wali Songo itu luar biasa. Yang sering ziarah Wali Songo itu justru malah orang dari luar lingkungan makam Wali Songo tersebut. Yang sering umrah itu justru malah dari luar Makkah, Madinah, luar Saudi Arabia. Jadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, makam itu malah dijadikan sebagai tempat tidur, ya. Saya itu survei berkali-kali, makam itu di Cirebon malah banyak itu. Jadi di atas makam itu dibangun rumah. Jadi di kamarnya itu ya ada nisan
Tempat tidurnya itu ada batu nisan, ya ada makamnya. Kok tidak ada rasa tek-tek apa ya? Itu karena sudah ditutup. Alam bawah sadarnya itu menutup secara otomatis. Tidak percaya itu. Kadang-kadang memang ada sukmoro jiwa yang penasaran yang belum menemukan tempatnya itu yang protes ya kadang-kadang ada tapi tidak semuanya. Akhirnya apa? Mereka biasa-biasa saja. Kadang ini makam ya, tembok ini tembok batas makam berbatasan langsung dengan tembok kamar tidur orang yang masih hidup. Ini ya kan dilihat kan berdampingan, tapi karena sudah ditutup dengan tembok, sekaligus tembok alam bawah sadarnya, hatinya, pikirannya, makanya tidak nyambung. Tidak nyambung. Sama seperti pemukiman, ya, perumahan yang dekat dengan jalan raya. Dia tidak akan peduli dengan kondisi lalu lalang pengguna jalan raya di depan rumahnya. Karena sudah tertutup. Beda dengan orang yang terbiasa hidup di pedalaman. Jadi dia akan bingung. Keramin, hidup kok rame seperti itu. Nanti ada tabrakan gimana, ada truk ngelonong, ada bis salah jalan bagaimana ya. Nah, inilah karena sudah kadung nutup, sudah lingkungannya menyesuaikan. Nah, bagaimana ini saya tarik ke masalah perhabiban, doktrin Ba'alawi, para habib itu, ya begini aja. Kalau ceramah mereka mulai mendoktrin, maka tutuplah alam bawah sadar kita, hati dan pikiran kita. Tidak mau menerimanya. Ini yang namanya kiat yang ketiga, yaitu fa'ilam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman itu. Tolaklah dengan hatimu. Tolak saja. Maka otomatis tidak akan masuk. Sama seperti ketika kita mau digendam oleh Romi Rafael, digendam oleh Deddy Corbuzier, digendam oleh Uya Kuya. Bangkitkan dari dalam diri kita kepercayaan diri melalui alam bawah sadar, hati dan pikiran kita, akal sehat kita. Jangan percaya itu. Ya gak akan masuk. Sama seperti pengacara, sama seperti jaksa, sama seperti hakim. Itu sulit untuk ditundukkan. Kadang-kadang hakim itu juga dikirimi sihir, ya santet, tapi karena dia yakin, dia tidak akan sampai. Sama seperti ketika kita mau menyantet Presiden Amerika misalkan, ya nggak sampai, mereka nggak percaya dengan kita. Ya, nah, itulah yang namanya kekuatan hati dan pikiran. Jadi kalau jenengan mau digendam orang, jangan percaya, jangan lengah, harus waspada. Jangan lengah, jangan ngantuk, harus waspada. Gitu. Ya, dengan ilmu cablek, dengan tatapan mata, ya, dengan rangkulan dan lain sebagainya, sehingga langsung luluh lantak hati kita, tunduk di depan mereka para habib Ba'alawi itu. Ya, ini namanya berarti tidak mempunyai kekebalan insting, ya, kekebalan pelindung jiwa, ya, dari gangguan orang yang mau mencelakainya. Jadi dengan cara menolak dengan hati kita itu berarti selama-lamanya iman itu saya jabarkan seperti itu tadi. Wadzalika adhaful iman, sekalipun tetap akan menjadi sebuah kekuatan batin dari dalam, energi power dari dalam yang menolak, ya, menolak. Sama dengan anti petir, ibaratnya kalau energi listrik, ya, min saja tanpa plus nggak akan bisa nyambung, nggak bisa nyambung. Ya sama seperti ketika kita hidup dekat makam atau kuburan. Orang-orang kota itu sudah biasa, kadang-kadang malah ya tidur di atas makam. Tapi bagi orang yang tidak biasa rumahnya dekat makam, ya takut dia. Dekat jalan raya juga begitu. Menutup diri sudah, menutup diri. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ulangi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. 3 kiat cara menangkal gendam, menangkal ya doktrin-doktrin Ba'alawi yang menyesatkan itu
Pertama, dengan kekuasaan, dengan kemampuan, ya, dengan jabatan kita. Yang kedua, dengan lisan kita, menyampaikan ceramah, mengingatkan ya kepada orang lain. Dan yang ketiga, dengan hati kita yang menolak. Sudah saya jabarkan tadi. Tadi 3 senjata utama ini yang bisa menolak keburukan ya dari doktrin-doktrin yang menyesatkan yang dikeluarkan oleh lisan-lisan kaum Ba'alawi, para habib-habib pembual itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.